Halo semuanya, perkenalkan aku Dr. Mila dari Puskesmas Cijaku. Hari ini kita akan membahas mengenai angin duduk. Apa sih itu angin duduk? Yuk kita bahas. Angin duduk merupakan istilah awam yang sering digunakan untuk mendeskripsikan rasa nyeri di bagian dada. Rasa nyerinya ini disebabkan oleh adanya kurangnya suplai oksigen dari darah ke jantung. Kondisi tersebut di dalam dunia medis dikenal sebagai angina pectoris. Lalu kenapa sih disebutnya sebagai angin duduk? Karena hal ini merujuk kepada keluhan yang dialami. Keluhannya itu muncul tiba-tiba saat pasien sedang diam atau sedang duduk, dan munculnya juga seperti angin. Tiba-tiba datang, lalu tiba-tiba keluhannya hilang begitu saja. Nah, sekarang saya akan membahas dari segi medis ya. Angina pectoris ini terjadi ketika adanya sumbatan di jantung. Nah, sumbatannya ini kenapa? Sumbatannya ini menyebabkan adanya matinya otot jantung sehingga jantung akan bekerja ekstra untuk memompa darah. Nah, sumbatannya ini biasanya disebabkan oleh ada tumpukan dari kolesterol di dalam darah atau bisa juga dari gumpalan darah yang biasa disebut sebagai trombus. Bagaimana sih gejala angin duduk? Gejala yang biasa dikeluhkan oleh pasien yaitu rasa tidak nyaman di bagian dada atau bisa juga rasanya ini seperti tertimpa benda berat dijelaskannya. Lalu bisa juga disertai dengan adanya keringat dingin, sesak, bahkan hingga mual muntah. Nyerinya ini juga bisa menjalar dari dada hingga ke bahu, ke leher, atau ke lengan, bahkan bisa menembus hingga punggung. Nah, beberapa pasien bahkan ada yang mengeluhkan nyerinya itu seperti nyeri ulu hati, seperti nyeri lambung biasa kan? Lalu bagaimana kita membedakan angina pectoris dengan pasien-pasien yang mengalami keluhan lambung? Yuk, simak terus, akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk dapat membedakannya, tentu kita harus menggali lebih dalam melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Dari anamnesis, kita harus mengetahui apakah pasiennya ada riwayat darah tinggi, riwayat merokok, riwayat sering mengkonsumsi makanan berlemak, atau ada riwayat kolesterol tinggi. Sebelum keluhan ini muncul, apakah pasiennya sudah minum kopi, atau pasiennya telat makan, mengkonsumsi makanan pedas, atau asam. Dan juga untuk memastikan lebih lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, uniknya lagi, angina pectoris itu ada dua jenis. Ada yang kita kenal yang paling umum itu namanya stable angina pectoris, di mana keluhannya itu datang secara tiba-tiba dan dapat membaik dengan istirahat, alias nanti pasiennya akan keluhannya membaik dengan sendirinya. Sedangkan untuk yang unstable angina, yaitu keluhannya tidak membaik meskipun pasiennya sudah istirahat. Perlu kita lakukan pertama yaitu tidak boleh cemas dan panik. Ketika angina pectoris terjadi, pasien cenderung jantungnya akan berdebar, maka kita tidak boleh membuat pasien panik. Yang kedua, istirahat. Lalu pantau setelah istirahat apakah nyerinya menghilang atau masih tetap ada. Dan yang terakhir, boleh untuk meminum obat nyeri tetapi hanya berupa obat nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Dan yang ketiga, boleh juga apabila pasiennya merasa ada nyeri ulu hati, minum obat lambung seperti obat antasida. Dan yang paling terutama, jika nyerinya itu tidak membaik dan berlangsung lebih dari 20 menit, segera ke fasilitas kesehatan terdekat, contohnya Puskesmas Cijaku. Tujuannya agar segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penata laksanaan yang tepat oleh dokter. Sekian, terima kasih, semoga informasinya membantu.